karena saya sudah memperhatikan juga jaringannya, juga laptopnya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Oke, baik. Mari kita siapkan buku pemuridannya. Kalau ada buku pemuridan Bapak Ibu sekalian, silakan ambil buku pemuridannya, buku 13, bab 128, kemuliaan karena Allah. Oke. Belum. Oke, tampak di monitor. Silakan dibaca ya. Pada awalnya, kita telah terbiasa dengan anggapan bahwa permulaan segala sesuatu adalah hadirnya firman yang sejak semula telah berada bersama-sama dengan Allah Bapa. Kita yang membaca Alkitab tentu telah membaca Injil Yohanes yang berisi pernyataan ini. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Silakan dibaca Ibu Hornida. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Hornida. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Makasih Bu Hornida. Sama-sama Pak. Jadi ini ada satu ayat yang ini menjadi satu ayat yang sering dibahas ya dalam setiap perbincangan tentang Tritunggalkah, tentang teologiakah, tentang apa, tentang siapa Yesuskah, benarkah Yesus itu adalah manusia biasa atau dia adalah Allah sendiri. Nah, ini ayat ini adalah ayat yang menjadi patokannya. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, gitu ya. Itu yang menjadi patokannya. Jadi Yesus adalah Allah bukan? Oke, mari kita simpan dulu. Yang keduanya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Baik, apakah Yesus adalah Allah? Mari kita lihat. Kita simpan dulu. Dan bila kita bandingkan dengan Ibrani 1 ayat 5 sampai 6, nampak ini adalah peristiwa yang sama saat firman dilahirkan. Nah, firman dilahirkan. Jadi firman terpisah dengan Allah. Firman itu dilahirkan ketika firman dilahirkan. Ya, jadi ada satu ketika, pada satu ketika kita nggak tahu kapan firman dilahirkan. Dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan 6. Silakan dibaca oleh Ibu Lan. Agak buram, Pak. Agak buram. Oke, saya coba. Oh iya ya. Sekarang mungkin bisa ya. Oke, makasih. Ibrani 5 ayat 5, Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Lagi pula ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ayat 7. Buram, Pak. Oh, buram. Wah, sinyalnya ya ini. Kalau sinyalnya, saya bacakan deh. Tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Makasih Bulan. Jadi ini kalau sinyalnya kurang bagus maka memburam tulisannya. Tapi tidak apa-apa, saya teruskan. Makasih Bulan. Nah, jadi dalam satu ayat ini, dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan 6 ada kelahiran firman. Ini sama ya. Ayat yang sama. Firman dilahirkan oleh Allah. Kalau dikatakan iya, Bapak Surgawi kita atau Allah kita membawa anaknya yang sulung ke dunia di dalam Ibrani 5 ayat 5 sampai 6 tadi. Itu berarti kelahiran anak sulung ini bukan di dunia, ya, tapi di alam roh sana. Mengapa? Ini kan kejadiannya waktu apa? Waktu firman dilahirkan, bukan? Jadi ini di alam roh sana. Jadi dalam anggapan kita awal dari segala sesuatu adalah jadi ketika semuanya diawali ketika Allah Bapa melahirkan anaknya yang tunggal itu melalui firman yang dia ucapkan, pada hari ini aku melahirkan anakku.
Dan lahirlah firman yang kemudian bernama Yehova dan turun ke dunia menjelma menjadi Yesus. Tetapi pada suatu hari Bapa berfirman kepada saya. Nah, ini sang penulis bilangnya begini, dapat satu hikmat. Pada awalnya aku berencana untuk membangun kerajaan Allah dan warganya terdiri dari keluargaku sendiri di dalamnya. Jadi pada awalnya ketika Allah berencana untuk membangun kerajaan Allah dan warganya sendiri dari keluarga Allah sendiri di dalamnya. Aku ingin melihat mereka semua terlihat sama dengan anakku Yehova, anakku Firman. Tidak kurang daripadanya. Ya, sekumpulan keluarga ini dibangun seperti Yehova, seperti Firman. Tidak kurang. Standarnya dari Yehova. Itulah awal terjadinya kisah umat manusia ini. Ya, ide untuk memiliki keluarga kerajaan besar itu dalam pikiranku telah lama ada sebelum aku melahirkan anak. Nah, jadi rencana untuk membuat keluarga besar sesuai dengan firman ini sebelum adanya segala ciptaan bahkan ya. Aku ingin membangun kerajaan ini untuk membuat namaku di atas semua ciptaan ya, sebagai ungkapan kebesaranku. Aku boleh saja memiliki gagasan seperti ini karena aku adalah Allah yang maha besar, bukan? Jadi sebelum ia melahirkan Yehova, ini kemudian kita menyimpulkan. Jadi sebelum ia melahirkan Yehova, Tuhan kita, Bapa telah memiliki gagasan yang besar untuk membuat sebuah kerajaan Allah yang berisi tentang keluarga-keluarga keluarga Allah dengan anak-anak Allah di dalamnya yang seperti Yehova. Betul ya? Dalam rangka mewujudkan gagasan itulah ia melahirkan anaknya yang sulung itu sebagai permulaan penggenapan rencana besarnya itu. Jadi sebelum adanya apa? Adanya keluarga Allah, kerajaan Allah, ya. Allah Bapa merancangkan satu rencana yang luar biasa bahwa ia mempunyai kerajaan yang diisi dengan keluarganya, yaitu sekumpulan para Allah yang persis sama seperti Firman atau Yehova atau Tuhan Allah. Tidak kurang dari itu. Ini sebelum ada Yesus ya. Sebelum ada Yesus turun ke dunia ini. Nah, kemudian ia melahirkan Firman untuk menggenapi rencananya tadi. Ya, untuk menggenapi ia ingin punya keluarga yang besar, keluarga Allah namanya, dan yang menjadi permakarsanya untuk kita semua bisa seperti siapa gambarannya itu yang kelihatan adalah seperti Firman, seperti Yehova, kelak seperti Yesus Kristus. Itu loh Bapak Ibu sekalian teman-teman. Itu idenya Allah. Oke. Nah, sekarang digambarkannya ke dalam keluarga Elohim, yaitu gambarnya dia. Lalu setelah itu Roh Kudus baru keluar meninggalkan Bapa, split, memisahkan diri. Jadi Roh Kudus tidak dilahirkan oleh Allah. Oke. Kalau Firman memang dilahirkan oleh Allah, tapi Roh Kudus split, memisahkan diri, membawa semua sifat feminin Allah menjadi seorang penolong bagi Bapa dan anak-anaknya. Ini yang apa namanya, yang secara tersirat sebetulnya ada dalam Alkitab, ada. Nah, jadi Allah Bapa setelah melahirkan anak, lalu Roh Kudus split dari Bapa dan Roh Kudus menjadi seorang penolong bagi Allah dan anak-anaknya. Oke. Ini yang terjadi. Ini sebelum dunia ada ya sebetulnya ya. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 15:26. Silakan dibaca oleh Ibu Yunike, boleh silakan. Apakah ada Bu Yunike? Kalau tidak ada terus Ibu Levina silakan. Ya Pak Doni, Ya, silakan. Kejadian 2 ya Pak. Bukan, Yohanes 15:26. Oh ya, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Oke, jadi ini menjelaskan, makasih Bu Yunike.
Ini menjelaskan soal bagaimana Roh Kudus keluar dari Bapa, split. Jadi nggak dilahirkan ya. Split dari Bapa, memisahkan diri dari Bapa dalam satu kesatuan. Memisahkan diri bukan berarti memberontak, bukan. Memisahkan diri itu artinya terpisah dari Allah, namun masih ada dalam satu kesatuan keluarga Allah. Jelas ya? Dalam satu maksud untuk apa? Untuk menolong. Bagaimana Allah ini punya rencana diberikan kebenaran, diberikan satu pertolongan agar semua keluarga Allah ini masuk dalam rangkaian rencana Allah ini. Ya, oke. Kejadian 2 ayat 21. Silakan dibaca. Ibu Levina ada? Ya Pak, Shalom ada. Halo, terima kasih. Bu Levina. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Ya, makasih Bu Levina. Jadi Tuhan menciptakan Adam, ya, Tuhan menciptakan Adam dengan membangun debu tanah dan menghembuskan nafas atau menghembuskan rohnya ke dalam hidung debu tanah itu, hingga debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup, a living being, yang sama persis kapasitasnya rohnya dengan Allah dan firman itu sendiri. Namun ketika Tuhan menjadikan perempuan seperti sebagai penolong manusia, sebagai penolong Adam, manusia ini dibuat tidur dulu. Adam ini dibuat tidur dulu, dan kemudian manusia itu ketika tidur diambilnyalah tulang rusuk dari manusia ini, diambilnyalah oleh Tuhan itu dan dijadikannya, dibangunnyalah seorang perempuan. Jadi perempuan tidak dibangun seperti Adam, dibentuk tanah liat, debu tanah, kemudian dihembuskan nafasnya, tapi perempuan dibangun dari tulang rusuk Adam. Kenapa? Untuk menggambarkan bahwa manusia pun digambar serupa dengan Allah. Ada persamaan antara terbentuknya perempuan bagi Adam dengan terbentuknya Roh Kudus dalam keluarga Elohim, bukan? Hawa adalah gambar dari Ibu Roh Kudus di sorga. Dengan demikian terbentuklah keluarga Elohim di sorga. Sebelum sorga, langit dan bumi dibentuk. Oke, mengerti ya? Dan setelah mereka berkumpul, Bapa berkata kepada keluarganya. Jadi ini dirangkaikan dengan jelas dalam setiap ayat dalam Alkitab. Mengapa begini, mengapa begitu, ini ada rangkaiannya. Oke? Dan beginilah ceritanya. Dalam Kejadian 1 ayat 26, maka ia berkata di antara keluarganya, di antara keluarga Allah. Mari kita baca. Kejadian 1 ayat 26. Silakan Pak Jeff, tolong baca. Apakah ada Pak Jeff? Ya, Kejadian 2 ayat 21 ya? Bukan, Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung dara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, terima kasih Pak Jeff. Jadi ini konteksnya kan sebelum ada dunia ada, Allah Bapa punya rencana, punya gagasan untuk bikin keluarga besar, keluarga Allah. Yang
menjadi keluarganya itu adalah sekumpulan keluarga ya. Kita bilang ini manusia karena kemudian Allah sendiri menggambarkan diri mereka, keluarganya ini, mereka saya bilang mereka karena ini jamak ya, digambarkan dalam wujud keluarga manusia di bumi. Oke, yaitu yang tadi pertama manusia yang terdiri dari Adam dan Hawa. Dan Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Persis seperti gambaran yang ada dalam diri Allah. Roh Kudus keluar dari diri Bapa setelah setelah melahirkan Firman, Bapaknya. Jadi Firman dilahirkan, Roh Kudus memisahkan diri. Dan ini terciptanya manusia pun seperti itu. Ya, teman-teman. Dan setelah manusia itu kemudian ada, tercipta, terbentuk keluarga di bumi, keluarga Allah di bumi, yaitu Adam dan Hawa, ya, dia kemudian membuat satu kepada 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 kita pada hari ini, Allah Bapa ini bicara kepada keluarganya. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, benar ya, Bapak Ibu sekalian. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu ingat jamak loh. Jadi nggak berkata-kata sendiri dalam hati sendiri nggak ya, tapi ini jamak dan berkata-kata di antara para keluarganya. Oke, supaya gagasannya adalah mereka berkuasa. Jadi seperti Allah berkuasa di sorga, demikian juga Allah berkuasa di bumi. Tapi yang di bumi berkuasanya siapa? Keluarga manusia ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Manusia itu adalah laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini gagasan dan ini penggenapan Allah dalam wujud manusia. Oke? Ini sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia sebelum jatuh ke dalam dosa adalah manusia yang persis seperti Allah, namun operasinya di bumi. Karena manusia pada saat itu adalah gambar dan keluarga Allah. Jelas teman-teman? Oke, ada pertanyaan di sini? Seru nih. Ada yang keberatan? Ada yang protes? Teman-teman masih ada mendengarkan suara saya? Bagus Pak, bagus. Bagus. Oke. Ada pertanyaan? Masih loading. Oke, masih berproses ya. Baik, saya teruskan. Kalau nggak ada. Saya teruskan. Nah, untuk apakah Elohim membuat sebuah gambar yang serupa dengan gambar dan rupanya? Untuk apakah Allah, keluarga Allah, membuat sebuah gambar yang serupa dengan gambar dan rupanya? Jelas, untuk membuat dirinya, ini secara jamak ya, meskipunnya ini satu pribadi tapi ini jamak. Membuat dirinya dikenal oleh mereka yang belum pernah melihat mereka, bukan? Sebuah gambar dibuat agar mudah mengenali aslinya. Ini sederhana sekali. Tapi karena ada kesalahan konsep dalam teologi orang Yahudi, maka semua orang teologi di dalam gereja Tuhan Yesus Kristus juga ikut-ikutan salah menafsirkannya. Kalau manusia dibuat menurut gambar dan rupa keluarga Elohim, kita yang belum pernah melihat Allah yang berdiam dalam terang, yang tidak terhampiri itu, dapat membayangkan bahwa di sorga tentu Allah itu berupa sebuah keluarga. Ada bapa, ada ibu, dan ada anaknya, yakni keluarga Elohim. Orang Yahudi salah mengerti bahwa Allah hanya satu. Yang satu itu Tuhan Allah atau Yehova Elohim. Sedangkan kata Elohim itu adalah nama majemuk dari Eloah. Kata Eloah dipakai untuk sebutan Bapak Surgawi. Ini ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 6. Silakan dibaca oleh Ibu Made. Ada Ibu Made?
Ya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Nah, silakan. 1 Korintus 8 ayat 6. Tak bisa itu udah Bentar gitu. dulu. Ntar Pak, Terima kasih Ini Tania. kok bisa digedein sih? bisa digedein Pak. Bisa Tunggu. digedein. Udah. Nah udah, Nah, Kamu bisa baca nggak? udah. Males aku baca. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus Yesus, yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Amin. ya, makasih Bu. Pak. Makasih. Nah, jadi kita pun mengakui satu Allah ya. Dan mengakui satu Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi kita mengakui satu Allah dan satu Tuhan. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bukanlah para pengagum atau pemuja banyak Allah, enggak. Kita mengakui ada satu Allah dan satu Tuhan. Ini ayatnya. 1 Timotius 1 ayat 13. Silakan dibaca. Oleh Ibu itu ada? Ada, Pak. Ada. Terima kasih. Silakan, Bu. 1 Timotius 1 ayat 13. Mana, Pak? Nah, ini silakan. Oke. Ya. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Aduh. Bentar, Pak. Ya. Sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutlah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa dan yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak seorang pun pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Terima kasih Bu Itun. Ya, Pak. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mari kita cermati ayat ini ya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ini kita lagi ngomongin Tuhan Yesus akan menyatakan diri. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat. Jadi kita lagi ngomongin Tuhan Yesus akan menyatakan diri nih. Tapi berdasarkan apa Dia akan menyatakan diri? Berdasarkan waktu yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat ini. Oke, jelas ya? Jadi ngomongin kapan Yesus akan menyatakan diri, ini yang menjadi yang menjadi penentunya kapan? Bisa diberikan satu komando, ya sekaranglah waktunya gitunya. Ini penguasa yang satu-satunya ini siapa? Yaitu yang disebutkan sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, ini jadi kalau kita kemudian diberikan deskripsi seperti ini, penguasa yang satu-satunya, raja di atas segala raja, kita pikir Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, tapi ketika masuk dalam deskripsi berikutnya, yaitu dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kalau Yesus pernah diserahkan pada maut, dan dia mengalami maut, betul. Meskipun dia bangkit lagi, namun ada satu pribadi yang membangkitkannya. Jadi Allah Bapa.
Ya, ini kuasa kebangkitannya yang membangkitkan Yesus. Jadi dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang pasti ini bukan Tuhan Yesus. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jadi terang yang dipunyai oleh Allah Bapa ini tak terhampiri oleh siapapun, bahkan oleh malaikat-malaikat. Bahkan hanya Yesus yang bisa menyatakannya. Siapa yang menyatakannya? Artinya apa menyatakannya? Memanifestasikan pribadi Bapa agar bisa terlihat oleh manusia. Hanya Yesus. Jadi tidak heran kalau Yesus bisa bilang gini sama murid-muridnya. Tidak tahukah bahwa Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa? Artinya apa? Dia memiliki kesatuan dengan Bapa dalam tubuhnya. Jadi bisa dilihat bahwa Bapa ini ada dalam diriku. Bukan Bapa ini aku. Ini aku Bapa. Enggak kayak gitu. Jelas ya teman-teman. Nah, mari kita lihat lagi. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak seorang pun pernah melihat dia. Makanya dalam Matius 11:27, bagaimana kemudian Yesus itu diperkenalkan tidak seorang pun yang bisa mengenal Bapa selain anak, dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa selain kepada siapa anak itu menyatakan dirinya. Oke, jelas ya, itu Matius 11:27-28 tuh ngomongnya begitu. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa dan kuasa yang kekal. Amin. Allah manakah yang dibahas oleh Paulus dalam surat tadi? Itu adalah Allah Bapa. Dialah satu-satunya yang tidak pernah takluk kepada maut bersama Roh Kudus tentunya. Jadi teman-teman, ini yang menjadikan kita bisa mengerti ya. Banyak sekali mungkin orang-orang di luar sana yang masih bingung, tapi ini dengan jelas dikatakan. Itu Bapa. Ya, Bapa yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian Yesus bilang pada murid-muridnya, tidak tahukah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Bukan berarti dia menyatakan diri sebagai Allah. Bukan. Bukan dia menyatakan diri sebagai Bapa. Bukan. Tapi di dalam dirinya ada pribadi Bapaknya. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Makin meningkat. Makin meningkat dan makin mendalam. Silakan, ada pertanyaan? Pak, Silakan Pak Jeff. jadi Yesus itu memperkenalkan Bapa yang ada dalam dirinya, bukan berarti dia bilang aku adalah Bapa begitu. Enggak, betul. Oke. Oke, Ini terima ayatnya ya. kasih. Mari kita lihat ayatnya. Saya bukain dulu Alkitabnya. Puji Tuhan ya, tidak ada masalah dengan sinyal. Puji Tuhan, berkat Tuhan teman-teman semua. Oke, nah ini ayatnya. Bapa dalam aku ya. Yohanes 14. Ini kan? Mari kita lihat. Dari ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, ini baru fragmen aja ya, saya sepintas saja ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini kan ayatnya ya, yang saya maksud tadi yang juga ditanyakan sama Pak Jeff. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus kepadanya. Setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Oke.
Jadi ini bukan ngomongin soal ini aku Bapak loh, enggak. Dia ngomongin soal kesatuan antara Bapa dan Yesus. Itu teman-teman. Mengertikah? Kita jawab ya Pak Jeff? Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, jadi terus gimana ya kalau ada pernyataan yang bilang, ya Yesus itu Allah, Allah itu Yesus. Itu bagaimana kira-kira? Berarti Ya, belum tepat ya? ya saya bisa pahami itu. Saya bisa pahami karena firman itu berasal dari Allah dan firman itu adalah Allah. Saya mengerti itu. Makanya tadi saya bilang dalam konteks ayat tadi itu benar-benar nggak salah. Ya, ini tadi. Lihat Yohanes 1 ini kan pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu ketika lahir itu Yesus dan Yesus adalah Allah, gitu kan? Tapi lihat ini teman-teman dan Pak Jeff ya. Kalau ada yang bertanya sama Pak Jeff. Firman itu ada mulanya. Apa artinya firman itu ada mulanya? Ketika ia dilahirkan di alam roh sana dan waktunya kita nggak tahu kapan, itulah mulanya firman ada. Hakikatnya ia adalah Allah yang kekal. Ketika ia ada dalam Bapaknya itu dia udah ada, gitu loh. Ngerti nggak, Pak Jeff atau teman-teman yang lain? Ini buat jawaban orang-orang yang mempertanyakan ini. Dan ketika Allah melahirkan Firman, anaknya itu, ya, kemudian Firman-Nya itu kemudian terlahir terpisah dari Allah, bukan berarti menjadi mempunyai satu pemberontakan sendiri ya, enggak. Tapi firman ketika keluar dari Allah dia tetap menyatukan diri dengan Allah dalam satu kesatuan pikiran dan kesatuan persepsi apapun itu. Kemanunggalan Allahnya tetap ada. Maka disebut sebagai keluarga Allah. Oke. Nah, itu baru kita kupas dari ayat Yohanes 1 ayat 1 ini. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya dikatakan lagi nih. Iya, pada mulanya penekanannya ada. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tapi ketika ia keluar dari Allah, ia tidak bersama-sama dengan Allah lagi secara fisik, tapi secara kesatuan bersama-sama dengan Allah. Oke, jelas ya? Seperti begitu kira-kira jawabannya Pak Jeff. Oke, jelas. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Jeff. Memang ketika kita bicara soal Tritunggal, ya seperti yang ada di buku 4, orang-orang yang mendengarkan ini cenderung menutup telinga. Mengapa? Mereka takut mendengar pengajaran yang sesat. It's okay, nggak apa-apa. Tapi yang pasti gini, kalau kita nganggap semua sesat, yang benar yang mana? Saya mau katakan yang benar yang mana? Tunjukin yang benar yang mana? Gitu loh. Ya ini yang kita bahas. Ini ya kita bias semua. Ini yang sangat jelas sekali loh ini. Jelas banget dan ayat-ayatnya ada. Gitu loh. Nah silakan kalau ada yang nggak ngerti juga silakan bertanya. Kalau ada yang belum mengerti. Jadi Pak, Yesus atau firman itu ada mulanya, tapi Allah Bapa tidak ada mulanya. Gitu kan? Betul. Secara kelahirannya, secara kemudian fungsinya, secara tugas-tugasnya memang betul. Ada mulanya. Meskipun secara persatuannya dengan Allah, Yesus dan Firman itu memang ada dalam Allah. Memang itu nggak ada berawal, nggak ada berakhir gitu loh. Nanti kita akan jelas di dalam kitab Wahyu bahwa Yesus dan Allah Bapa sama-sama mempunyai gelar Alfa dan Omega. Sama-sama punya gelar itu. Jadi untuk kepentingan yang ada di dalam kitab ini dari Kejadian sampai Wahyu ini, untuk kepentingan ini, maka Yesus atau Firman, Yehova mesti dilahirkan. Gitu. Jelas ya? Yang apa tadi Pak? Ya? Kenapa? Kepentingan apa tadi maka Yehova harus lahir? Ya untuk kepentingan ini yang terjadi dalam Kejadian sampai dengan Wahyu ini. Episode ini kan. Episode untuk melahirkan, untuk membentuk keluarga Allah ini kan sebetulnya.
Ya nggak? Ini kan kita lagi bahas keluarga Allah ya. Nanti akan jelas untuk apa kita membahas Tritunggal ini. Akan jelas nanti di akhir bab ini kita akan mengerti. Oh, itu sebabnya mengapa kita dilahirkan baru. Oh, sebabnya mengapa kita mesti menerima Yesus. Oh, mengapa sebabnya kita mesti mengenal siapa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita mengenal siapa kita, asal kita, dan arah kita kemana. Gitu teman. Oh, untuk membentuk keluarga di bumi ya, Pak? Oh, Keluarga iya. Allah di bumi. Iya. Tujuannya Bapa, In- Anak, dan Roh itu. Ya, Terjadi sementara sub yang kedua begitu, Bu. Ya, Iya. nanti kita pun akan melihat sampai akhir dari bab ini, nanti kita akan melihat sampai segimana, sedalam apa yang akan kita dapat. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya teruskan. Berikutnya, sub yang ketiga. Kerajaan di bumi juga model kerajaan Allah. Kerajaan di bumi, siapa yang kemudian kerajaan di bumi ini yang membentuk? Manusia. Sebenarnya hanyalah model kerajaan Allah yang besar di masa depan anak. Ya, aku membuat model dan kemudian membuat yang asli di masa yang akan datang. Oke. Jadi modelnya ada di bumi. Seperti anakku, ia bereksperimen untuk membuat kreasi pertama di bumi menggunakan berbagai macam hewan sebagai model untuk kemudian melakukan yang sempurna dalam bentuk manusia. Jadi kerajaan di bumi pertama-pertama apa? Nanti kita lihat. Markus 1 ayat 15. Silakan dibaca oleh, ada Bu Marta kah? Tidak ada? Oke, kalau gitu Ibu Francisca deh. Mohon bisa membaca. Kalau nggak bisa baca nggak Aku apa-apa. lagi kerja, Pak. Maaf, Pak. Lagi kerja. Oh, lagi kerja. Oke, Di kios, Pak. Lagi ngelayanin orang. Sorry. silakan. Oke, silakan Ibu Dina. Apakah bisa baca? Bisa, Pak. Markus berapa tadi? Markus 1 ayat 14. 15. Ayat 15. Katanya, saatnya telah genap kerajaan Allah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Boleh 14 kalian, Bu. Ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, terima kasih Bu Dina. Dari semula, Yohanes Pembaptis menyebutkan kerajaan yang akan datang adalah kerajaan Allah. Demikian pula setelah ia ditangkap, Tuhan Yesus teruskan pemberitaan Yohanes dengan menyerukan kerajaan Allah sudah dekat. Tapi Tuhan Yesus kemudian mengganti sebutan kerajaan itu dengan kata kerajaan sorga. Mengapa? Nah ini ya, Matius 4 ayat 15. Jadi Tuhan Yesus memperteguh maksud dari apa yang telah Allah rencanakan. Oke, sebetulnya gitu ya. Mari kita baca, silakan dibaca oleh, adakah Ibu Yohana? Oke, masih belum bisa baca. Adakah Bu Monica? Ada, Pak. Ada, silakan. Matius 4 ayat 15. Tanah Jebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Oke. Awalnya kerajaan Allah ketika ini diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kemudian setelah dipenjara, pemberitaan ini kemudian diteruskan oleh Tuhan Yesus. Dengan menggantinya dengan kerajaan sorga. Makasih Bu Monica. Mengapa? Kerajaan sorga adalah kerajaan di atas bumi ini. Ya. Tapi yang tunduk kepada pemerintahan di sorga. Ya.
Ini adalah tandingan terhadap sistem kerajaan dunia yang tunduk kepada Lucifer. Nanti sesudah Yesus diangkat sebagai raja di atas segala raja di bumi, di dalam kerajaan 1000 tahun ya, barulah ia akan menyerahkan kerajaan sorga ini ke tangan Allah Bapa. Namanya akan berubah lagi menjadi kerajaan Allah. Kerajaan Allah lebih besar di kerajaan sorga, karena kemudian mencakup semua bagian yang di luar kerajaan yang ada di bumi. Mari kita lihat. Ya, jadi kerajaan Allah ini adalah lebih besar dari kerajaan sorga. Mengapa? Karena kemudian mencakup semua bagian yang di luar kerajaan yang ada di bumi. Jadi kerajaan di mana aja tuh? Universe. Alam semesta ini. Semua jutaan miliaran konstelasi yang ada. Dan nanti akan ditempati. Ya, teman-teman. Akan ditempati. Jadi bumi ini, ya, yang sekarang kita tinggal ini, akan dibinasakan kelak untuk kemudian muncul langit dan bumi yang baru. Langit yang mana? Bukan langit yang ada di atas kita ini. Itu masih kecil. Langit yang ada ini adalah sekumpulan semua selain di bumi, semua yang akan dibuat kembali oleh Allah. Ya. Ya, ini saya pun masih terbatas dalam mengetahui ini, masih perlu dicerna lagi segimana yang akan dibinasakan oleh Tuhan, langit dan bumi yang baru itu yang seperti apa bentuknya, ya. Kita udah tahu langit bumi yang baru itu kemudian sorga menurunkan bumi, ya, apa namanya, sorga, sorry bukan sorga, kota kudus dari sorga alias Yerusalem yang baru itu diturunkan dari sorga di bumi yang baru, tapi langitnya seperti apa, alam semestanya seluas apa, segimana yang akan ditempati oleh semua penduduk yang ada di langit dan bumi yang baru. Nah, saya masih perlu mencerna lebih dalam lagi. Sementara yang ada di Alkitab seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi apakah konstelasi alam semesta universe semua akan dicipta ulang lagi atau yang sekarang ada ditempati lagi? Nah, saya nggak tahu. Apakah kemudian ini akan ditarik kemudian menjadi satu ciptaan yang baru? Apakah kayak seperti begitu? Saya juga nggak tahu. Apakah langit yang sekarang ada di atas kita, konstelasi yang ada digulung seperti lipatan kain gitu ya, dan kemudian dibinasakan, dijadikan yang baru? Apakah seperti begitu? Nanti kita lihat saja seperti apa yang akan terjadi. Yang pasti teman-teman, kerajaan sorga dan kerajaan Allah bedanya kita udah tahu. Kemudian kerajaan sorga itu apa? Untuk memindahkan manusia yang selama ini ada dalam kerajaan dunia milik si iblis. Itu fungsinya. Ayo berpindah ke dalam kerajaan sorga. Diciptakannya di bumi. Oleh apa? Oleh siapa? Oleh Yesus. Kemudian siapa yang terima Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kemudian setelah semuanya diserahkan kembali kepada Allah, maka yang disebutkan adalah Allah itu punya kerajaan, namanya kerajaan Allah. Bahkan Yesus pun menyerahkan kekuasaan kembali kepada Bapaknya. Agar Bapaknya menjadi penguasa yang kemudian disebutkan sebagai Tuhan atas semua ciptaannya. Itu nanti akan ada di kitab Wahyu, teman-teman. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Pelan-pelan sekali loh saya ini. Jadi gitu urutannya ya. Ada apa namanya? Ada kerinduan dari Allah untuk bangun keluarga, dan kemudian Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, dan kemudian kerajaan sorga sudah dekat untuk kemudian memindahkan manusia masuk dalam kerajaan sorga dari dunia. Dengan masuk ke dalam sorga itu adalah tempat sementara untuk kemudian Tuhan sendiri yang dalam kerajaannya itu menyerahkan kepada Allah. Kerajaan itu kemudian setiap penghuni kerajaan sorga itu memenuhi kerajaan Allah dalam setiap hal yang Allah rencanakan kemudian di dalam dunia akan datang. Oke, sampai sini menangkap? Itu kesimpulan yang sebentar. Dalam 1, 2, 3. Sub 1, sub 2, sub 3. Menangkapkah teman-teman? Atau ada yang bingung ngacung? Masih dicerna, Pak. Pencerna, oke, pencernanya bagus ya? Bagus. Oke, udah minum Yakult?
Berapa sehari? 2 kali ya. Enggak, Pak. Oke. Yang lain apakah masih mencerna atau masih bingung atau masih nggak bingung? Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka videonya dan mari kita berfoto bersama. Biar nggak bingung ya. Silakan. Oh, saya rasa kalau lihat dari wajah-wajahnya antusias dan apa namanya penuh semangat, sepertinya nggak ada kebingungan di sini. Puji Tuhan. Oke, silakan dibuka Ibu Yohana, Bu Marta, Bu Levina, Bu Dina, silakan dibuka kalau mau difoto bersama. Ibu Marta lagi di jalan nih kayaknya. Oke, silakan. Bu Levina masih di kantor? Ah, udah pulang. Silakan. Bu Marta masih di jalan? Oke, siap. 1, 2, 3. Jangan lupa Rednas daftar ya, teman-teman. Jika ada yang mau onsite, silakan datang ke Bogor. Satu lagi. 1, 2, 3. Pendaftaran sebelum tanggal 31 akan mendapatkan tote bag. Oh, sponsor nih. Tepuk tangan semuanya, teman-teman. Ya, nanti hubungi ketua kotanya untuk mendaftarkan secara korporat, boleh. Silakan ya, nanti hubungin ketua kotanya masing-masing untuk daftar di Retret Nasional. Kalau daftar langsung boleh juga lewat link yang kami bagikan. Oke, kita lanjutkan sub yang keempat atau ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan saya akan berhenti dulu. Oke. Oh, lagi nimbang telur. Oke, silakan. Kita akan lanjutkan sub yang keempat. Pak, Ya, saya masih bingung tentang dikatakannya bahwa Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu sama-sama mempunyai Alfa dan Omega itu, Pak. oke. Bingungnya kenapa? Gini, kalau Tuhan Yesus itu kan berasal dari Allah Bapa. Ya. Dan awalnya dia diciptakan, lahir dari pada Allah itu kan, Pak. Ya. Nah, kemudian menurut pengertian saya ya, Pak. Ya. Kemudian pada akhirnya ketika dia keluar dari Allah itu kan pada mulanya Ya. Alfa gitu menurut saya. Kemudian ketika segala kesudahannya pada saatnya dia menyerahkan setiap kekuasaannya kepada Allah Bapa, itu adalah akhir dari predikat dia sebagai Yesus. Oh, itu gitu. Nggak kayak gitu. Salah. Nggak kayak Salah gitu. Pak. Nah, Enggak. itu dah yang saya mau Enggak. Itu mengerti. enggak kayak gitu. Alfa dan Gimana, Pak? Omega itu adalah suatu gelar karena sebetulnya dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia gimana Pak? Ulangi Pak. Yesus itu kalau dikatakan ia pada mulanya, ada mulanya dalam kapasitas untuk dia membuat orang-orang yang percaya kepada dia masuk ke dalam sorga dan masuk kemudian ke dalam kerajaan Allah. Ya. Untuk kepentingan itu aja sebetulnya. Mesti serupa dengan Yehova, mesti serupa dengan Firman, mesti serupa dengan Yesus. Semua keluarga Allah itu. Kalau tanpa Yesus, itu manusia binasa semua. Mengerti itu? Nah, jadi untuk kepentingan itu maka Yesus turun jadi manusia. Kenapa kepentingan Yesus jadi manusia itu kepentingannya kenapa? Ini yang kemudian ditanyakan oleh banyak orang meskipun ini di luar orang Kristen. Pertama, ya mesti menjadi manusia itu sendiri yang kemudian mesti digantung di kayu salib. Pertumpahan darah mesti dilakukan oleh domba. Pengorbanan oleh anak domba. Oke? Jadi ini berupa satu fisik, bukan roh. Jelas ya? Fisik yang tercurah darahnya di kayu salib. Nah, kalau misalnya domba di zaman perjanjian lama itu kan domba seperti gambaran yang akan ada, bukan? Aduh, Pak jaringan Pak, tadi terputus. Aduh. Jadi untuk kemudian adanya satu pendamaian di antara segenap makhluk itu kan oleh darah, bukan? Sebetulnya sejak awal diciptakan seperti begitu ya, digambarkan oleh darah yang kemudian menutup ketelanjangan Adam dan Hawa di masa itu. Ini pengorbanan yang mesti dilakukan oleh Allah. Dan pengorbanan yang dilakukannya adalah melalui anak
domba Allah. Itu di Perjanjian Lama. Tapi anak domba yang dimaksud bukan anak domba yang kemudian apa? Anak domba yang kemudian dari Allah seperti apa? Di Perjanjian Lama dijelaskan lagi ketika ada hukum Taurat, mesti ada anak domba yang dalam umur sekian, tidak bercacat, dan kemudian tidak mempunyai penyakit tertentu, dan ini adalah penebusan dosa bagi orang-orang di Perjanjian Lama. Oke, domba yang menebus kesalahan orang-orang Israel. Menebus kesalahan itu bukan berarti dosa-dosa diampuni di waktu itu, enggak. Ditahan sampai dengan adanya anak domba Allah betulan turun ke dunia ini dalam wujud Yesus Kristus yang mesti digantung di kayu salib. Untuk menggenapi Perjanjian Lama. Untuk menggenapi apa yang dinyatakan oleh Allah ke penebusannya itu. Oke, jelas ya. Nah, Yesus sendiri mengapa jadi manusia seperti itu? Jelas, mesti oleh darah dan daging. Oke, nah ketika Yesusnya kemudian mati di kayu salib, yang terjadi apa? Secara roh kemudian dia memperdamaikan dengan darahnya di hadapan Allah. Nah, ini yang kemudian menjadi darah yang menebus manusia dan makhluk kemudian setelahnya. Oke. Nah, sampai dengan kemudian seluruh manusia dan makhluk ini balik lagi ke dalam kerajaan sorga, tempat sementara nih. Ya. Tempat sementara yang dibentuk di dunia ini, di bumi ini, sebagai tandingan adanya kerajaan dunia yang dimiliki oleh Lucifer. Semua yang udah masuk ke dalam kerajaan sorga, yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai rajanya, sebagai penguasanya, dan sementara kemudian langit dan bumi ini yang sekarang kita tinggal ini dimusnahkan oleh api, habis nih, maka kemudian Yesus sebagai penguasa, sebagai Tuhan, menyerahkan kerajaan sorga ini kepada Allah. Agar Allah yang menjadi penguasanya. Agar Allah yang menjadi Bapa. Agar Bapa ini menjadi Bapa atas seluruh keluarga Allah yang ada dalam kerajaan sorga ini. Makanya kerajaan sorga disebutkan sebagai kerajaan Allah waktu ketika diserahkan menjadi kerajaan Allah. Mengapa? Karena memang ini punya Bapa, punya Allah. Oke, jelas ya? Sejak awal dimiliki oleh Allah Bapa. Yesus sebagai penebusnya. Mengertikah itu? Agar semua bisa ditebus oleh Yesus, semua mesti menginduk kepada Yesus. Gitu loh ceritanya. Jelas nggak? Nah, jangan bingung soal gelar, karena semuanya yang kemudian gelar yang dipunyai Yesus, semuanya milik Bapa. Jadi ketika gelar, semua sebutan, termasuk Alfa dan Omega itu milik Allah Bapa yang kemudian sematkan kepada Yesus, Yesus kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah Bapa kembali. Agar Allah Bapa menjadi segala sesuatu dalam semuanya. Oke, itu ayatnya ngomongnya begitu. Jelas Bu Madi? Oke, nangkep apa yang saya bilang barusan teman-teman? Itu secara sederhananya seperti begitu. Oke, jelas ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, siapa yang baru tahu kelak nanti Yesus akan menyerahkan kerajaan pada Bapaknya? Siapa yang baru tahu? Jadi kelak Yesus tidak lagi disebut sebagai Tuhan. Yang jadi Tuhan adalah siapa? Bapaknya. Siapakah yang baru tahu? Oh, semua udah tahu. Oke, baguslah. Tepuk tangan semuanya kalau udah tahu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sekarang nggak bingung lagi kan? Oke, apakah ada pertanyaan? Aman. Oke, bagus. Pak Jeff? Aman Pak Jeff? Oke, teruskan Ya ya. Pak, Aman. jadi Pak, jadi Bapak itu memberikan gelar itu kepada Yesus karena dengan alasan dia melakukan semuanya seturut kehendak Bapak, gitu. Betul. Jadi Yesus pun kemudian adalah pintu gerbang bagi semua orang yang hendak masuk ke dalam keluarga Allah ini.
lewat pengampunannya, lewat kasihnya, lewat pemulihannya, lewat kemudian bagaimana anak-anak Allah ini punya kuasa. Yesus gerbangnya, Yesus kehidupannya, Yesus jalannya juga, dan hidupnya juga. Oke, jelas ya? Yang punyanya semuanya Yesus. Makanya untuk menyebut semua pengikutnya dia dengan bilang sebagai domba. Yang kemudian banyak orang menyindir semuanya ya, disindir domba. Oh, lemah banget, biarin, nggak apa-apa. Gitu. Jelas ya? Iya, Pak, makasih. Ya. Setiap manusia memang sebetulnya diciptakan menjadi gambar dan rupa Allah. Tapi setelah manusia berdosa, ada yang bisa balik lagi. Mengapa bisa balik lagi? Karena Yesus panggil mereka. Yesus bentuk mereka lagi. Yesus ubah mereka lagi. Yesus memperbaiki mereka lagi. Dengan rohnya. Oke? Nah kalau nggak bisa, kalau nggak mau, ya udah, nggak apa-apa juga. Bukannya nggak bisa, tapi masalah mau atau nggak mau. Tapi kan itu agama Kristen, biarin. Mau nggak dirubahin? Jadi keluarga bagian Allah kembali. Gitu loh. Itu aja sebetulnya yang menjadi masalah kan. Jadi soal agama dan soal gimana, itu nggak ada masalah. Itu kan bagi orang di luar sana nggak apa-apa. Tapi masalah mau apa tidak. Dan ini sebetulnya menjawab semua esensi kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Hingga Tuhan katakan dengan jelas dalam Alkitab nih, saya tiba-tiba disuruh untuk untuk baca ayat ini. Markus 8 ayat 36. Saya mau bukain ini di dalam Alkitab kita. Markus 8 ayat ini. Saya baca ya. Ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Yesus memanggil orang banyak itu orang banyak yang mana? Orang banyak yang kemudian masih ngikutin dia. Saya pernah katakan kan, Yesus menyeleksi orang-orang yang ikut dia. Ngapain Pak menyeleksi Pak? Bukankah dia penuh dengan kasih? Iya, tapi dia punya standar. Oke? Mengapa Yesus menyeleksi orang yang ikut dia? Mengapa Yesus menyeleksi orang Kristen? Saya katakan ya, karena dia punya standar. Standarnya seperti apa? Lihat ini. Lihat nih teman-teman. Ini baru dapat saya barusan dapat nih. Barusan banget. Jadi seperti minggu kemarin di hari Rabu ya, hari Sabtu. Mengapa blank spot sinyalnya? Karena saya baru dapat saat itu juga persis. Dan ini pun sama teman-teman. Saya dapat barusan saja. Saya mesti bagikan ini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Konteksnya sekarang bahwa Allah Bapa ingin keluarga Allah dalam keluarganya, dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surganya. Dan setiap orang yang ikut Yesus akan dijadikan keluarganya, bukan. Tapi Yesus memberikan satu syarat, standar. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena tujuannya kemudian mengapa dia bilang begitu? Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi kalau nyawa seseorang dipertahankan di muka bumi ini alias tidak pernah ganti nyawa oleh nyawanya Yesus, oleh pendamaiannya, oleh pergantian hidupnya, oleh keselamatan dirinya dengan darah Yesus yang terkucur untuk mengubah kondisi pindah daerah seperti itu, pindah daerah ke dalam kerajaan sorga, maka ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, mengapa seseorang yang disebutkan ikut Yesus mesti kehilangan nyawa? Agar dia bisa ganti kehidupan untuk pindah daerah,
pindah status, pindah posisi. Oke, kalau kita belum ganti nyawa, kita nggak bisa pindah, kita nggak bisa ganti status, kita belum ganti posisi. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Jadi Injil itu adalah kabar baik yang disampaikan oleh Allah lewat diri Yesus agar setiap orang yang percaya pindah daerah, pindah posisi, oke, dan pindah status. Lalu dikatakan gini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Artinya apa? Dunia ini akan berakhir, diakhiri dengan segera. Udah berakhir malah ketika Yesus naik ke dalam naik ke kayu salib. Diakhiri kuasa dunia ini. Akan dibatasi dan sudah dihakimi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Gak ada. Sebab barang siapa malu karena aku, bukan karena pengikut Kristusnya, ya, tapi karena pergantian nyawa ini belum terjadi karena malu mengikuti Yesus dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Artinya Bapak, teman-teman, kalau seseorang malu tidak pernah ganti nyawa karena takut dibilang rohani, karena nggak mau dibilang sebagai golongan yang sesat, karena kemudian ikut arus saja dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan katakan, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Mengapa? Karena orang itu masih ada di tengah-tengah angkatan yang tidak setia. Mengapa nggak setia? Dan mengapa tidak berdosa? Dan mengapa disebutkan sebagai yang tidak setia dan berdosa ini? Mengapa disebutkan begitu? Karena dunia ini berisi ketidaksetiaan dan dosa. Mengapa nggak setia? Meskipun sebagai orang Kristen, tapi masih ada dalam pengaruh dunia, ia dibilang sebagai nggak setia. Meskipun sebagai orang Kristen, tapi ternyata perkataan Tuhan tidak pernah mengubahkan dia, orang ini disebutkan sebagai orang yang nggak setia. Dan demikian orang ini masih ada dalam dosanya. Teman-teman. Jadi orang Kristen yang nggak setia adalah yang seperti apa? Orang Kristen yang tidak pernah menganggap perkataan Tuhan itu sebagai perkataan Tuhan yang bisa mengubahkan dia. Jelas? Menganggap kemudian perkataan Tuhan itu kurang berkuasa mengubahkan dia. Dan selama-lamanya dia ada dalam status berdosa. Meskipun perbuatan baiknya tetap muncul. Tapi statusnya berdosa. Karena ia nggak pernah ganti nyawa. Oke, teman-teman. Mengertikah ini teman-teman? Siapa yang nangkap apa yang saya bilang barusan? Ada pertanyaan kah? Saya, Pak. Oke, boleh. Silakan. Berarti kalau begitu, sekalipun orang itu hidupnya seperti orang saleh sekalipun, tetapi kalau dia tidak pernah berganti nyawa, dia tetap berdosa ya? Ya. Oh begitu. Ya. Berarti yang membuat seseorang itu statusnya untuk tidak terikat dalam dosa ya salah satu syaratnya ya harus ganti nyawa itu tadi berarti Pak. Betul. Oke. Ya, terima kasih Pak Doni. Ya. Jadi kemuliaan anak-anak Allah ini akan dinyatakan juga bersama-sama dengan Yesus. Kalau kemuliaan anak-anak Allah ini sama dengan hidupnya Yesus. Jadi bisa dikatakan gini, berjauh-jauh hari saya udah bilang gini. Dan semua orang-orang RTM bilang gini, standar rapture itu adalah kepenuhan Allah. Itu siapa Yesus, hidupnya Yesus itu tergambar dalam hidup anak-anaknya. Baru mereka yang kemudian terangkat seperti itu. Kalau nggak kayak gitu, akan terangkat. Ganti nyawa. Jelas kan teman-teman? Jelas ya?
Ada lagi pertanyaan? Betapa standar ini tinggi. Dan kalau kita bilang, kan dia penuh dengan kasih. Iya, makanya dia kasih standarnya itu. Dengan cara hidupnya. Dengan cara pakainya juga. Semuanya komplit dia kasih. Nah, kalau orang nggak terima gimana? Itu masalah orang itu sendiri. Karena ternyata nggak setia sama Tuhan. Nggak mau ikut Tuhan. Nggak mau sangkal diri. Dan dia nggak mau pikul salib. So, saya mau bilang, Yesus pun punya standar. Yesus pun mengasihi, betul. Tapi dia punya standar. Dia punya satu batasan. Makanya dalam setiap ayat, dalam setiap penjelasan saya, Yesus menampi kita. Yesus menyeleksi kita. Kalau dia penuh dengan kasih kan nggak usah nyeleksi. Iya, tapi dia punya standar. Nah itu. Jelas ya? Siapa yang baru ngeh? Angkat tangannya. Ya, nggak akan kelihatan di video. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah mengerti dengan tidak bertanya. Apakah ada pertanyaan? Saya teruskan kalau nggak ada. Teruskan. Sempurna karena belajar. Anakku, akulah yang membuat segala sesuatu yang besar dan sempurna. Manusia gagal pada awalnya, tapi kami kemudian koreksi kegagalan itu dan membuatnya sempurna dari situ. Jadi sempurna dari kegagalan. Ya, karena belajar. Engkau harus mengerti satu hal ini, yakni di antara manusia kesempurnaan tidak bisa dicapai tanpa kegagalan, karena kita semua harus belajar. Bahkan aku belajar juga, anak. Janganlah heran dengan pernyataan ini. Aku sempurna karena aku belajar juga. Tapi bedanya adalah bahwa aku belajar jauh lebih awal dari kalian semua. Anakku juga belajar untuk taat kepadaku dengan mengirimnya ke bumi. Ingat, tentu saja tak ada yang bisa menyalahkan aku tentang apapun karena akulah standar untuk seluruh alam semesta ini. Jadi kapankah Bapak belajar? Ya, sebagaimana anak belajar, Bapak pun belajar. Kasih tahu ya, mengapa Bapak belajar? Ia melihat bagaimana manusia lahir, diciptakan, turun-temurun, generasi demi generasi. Bandelnya minta ampun. Sampai dengan ia menurunkan anaknya, manusia masih bandel juga. Dan ia belajar dari beberapa ketidaktaatan yang ada. Dan dia belajar soal bagaimana ternyata manusia ini nakalnya minta ampun. Dan dia akhirnya menyerahkan. Kalau kemudian orang-orang seperti begini, tetap nggak mau ngerti, nggak mau nurut tentang gambar dan rupa kealahan itu seperti apa yang tergambar di bumi, ya, maka kemudian adanya anugerah yang besar kepada setiap manusia yang kemudian mau berpaling dengan cepat kepada dia akan berikan dengan cepat. Caranya bagaimana untuk kemudian bertahan dalam kerajaan surga seperti itu. Tentu saja mesti ada yang menolong dia untuk mengerti, memahami, menyadari, dan pindah daerah terus-menerus sampai dengan akhirnya mengerti, kesadarannya dibangun, bukan? Teman-teman mengertikah ini? Kalau teman-teman sekarang ada di RTM, ada di pemuridan kelas manapun, ngerti nggak teman-teman lagi dibangun kesadaran seperti ini? Ngerti nggak bahwa ini percepatan? Kalau bukannya kita ngomongin RTM, kalau nggak ada RTM, nggak ada pemuridan, siapakah yang akan mengajari teman-teman dan kita semua untuk mencapai kesadaran seperti begini? Bukankah ini namanya percepatan dari sorga, dari Allah kita? Dan ini adalah kasih karunia Allah kita. Dan dia belajar dari kesalahan-kesalahan dari banyak orang yang nggak mau belajar atau bahkan nggak ada pengajaran sama sekali. Jelas teman-teman? Oke, yang kemudian mengerti apa yang saya bagikan barusan, silakan kasih emot. Emotnya mana sih? Saya jadi bingung pakainya gimana ini emot. Mana ya? Oh nggak ada emotnya. Sama Pak, nggak bisa pakai emot. Oh iya. Mengertikah teman-teman yang saya bilang barusan? Ini percepatan loh. Nah itu, mana sih Bu itu? Di mana ya itunya? Tiba-tiba saya nggak ada emot. Reaction ternyata.
Nah, silakan ditampilkan ini. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu tuh. Silakan. Nah, itu. Terima kasih Bu Itun, Ibu Lan, Ibu Yohana, Ibu Made, mana lagi Pak Jeff. Tadi gitu ya. Ibu Lan, Ibu Yunike, ya. Terima kasih semuanya sudah merespon. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya bagaimana kemudian kita sudahkah kita mempunyai percepatan ini dalam tubuh kita, dalam roh kita, dalam kepentingan surga yang ada dalam hidup kita. Mari ikut Retnas 2023 ini, karena dalam Retnas nanti akan diajarkan bagaimana menjadi penjala jiwa manusia. Tepuk tangan semuanya. Kita akan panen bersama-sama dengan Tuhan Yesus, teman-teman. Panen yang sudah ditanami bertahun-tahun yang lampau. Nanti diajari cara panen. Wow, keren ya. Daftar ya ke langsung link yang dituju. Oke teman-teman, mengerti? Ada pertanyaan? Tidak ada? Hari ini kok nggak ada pertanyaannya? Apakah mengerti banget atau nggak mengerti banget? Mudah-mudahan mengerti banget. Yeay, terima kasih Bu Siska sudah mendaftar. Ditunggu yang lain semua. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada, oke. Satu, Ibrani 5 ayat 8. Oke, silakan yang belum baca siapa? Ibrani 5 ayat 8. Apakah ada Bu Marta? Bu Marta ada? Lagi di jalannya, lagi OTW, nggak apa-apa. Ibu Levi, nah sudah. Ibu Yohana tadi bisa sekarang Bu nimbang telurnya udah? Udah, Pak. Oke, silakan. Oke. Silakan dibaca. Ibrani 5 ayat 8. Ya. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Oke, terima kasih Bu Yohana. Ya, sama-sama Pak. Nah, jadi Yesus pun belajar taat dalam kapasitasnya hidupnya sebagai manusia ya. Ia belajar taat. Mengapa ia belajar taat? Ia mesti memberikan satu petunjuk role model bagi setiap kita. Bagaimana taatnya Yesus kepada Bapaknya. Dari penderitaan yang mesti ia harus terima. Dan sesudah ia disempurnakan karena ketaatannya itu, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi. Caranya selamat gimana? Nah, itu dia ya. Caranya kemudian dia taat gimana? Caranya kemudian kita bisa ngampunin seperti Yesus gimana? Caranya kita bisa menuai jiwa-jiwa seperti Yesus gimana? Jujur teman-teman, tanpa Yesus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana menuai jiwa-jiwa, bagaimana mengampuni, bagaimana diubahkan, bagaimana taat. Yang namanya kita bandel-bandel terus ya. Dia nggak, teman-teman setuju nggak bahwa kita bandel nggak bisa bertobat? Bandel. Kenapa? Dasarnya kita memang bandel, pengen memberontak, selalu begitu. Tapi Yesus yang ngubahin kita, ngarahin pedoman hidup kita, ngarahin cara berpikir kita, ngarahin agar kita milih yang ini. Maka kita bukan lagi disebutkan sebagai anak pemberontak, tapi anak-anak yang mengasihi Allah mereka. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Bapa. Oke, jelas ya? Sedekat itu Allah bagi kita, bahwa Ia adalah Bapa. Bahwa Ia datang pada kita, Dia ngajarin kita bagaimana cara hidup yang benar. Caranya gimana? Lewat Yesus. Hidupnya Yesus. Caranya gimana? Contohin Yesus. Manusia tuh butuh contoh. Itu dia. Nggak ada contoh, susah. Itu sebenarnya mengapa kita mesti sekolah dulu di SD, SMP, SMA, universitas. Kita diajari oleh guru. Anak-anak Allah untuk jadi kembali ke dalam keluarga Allah, mesti ada gurunya. Siapa? Yesus. Saya nggak berani bilang, saya guru kalian loh Bapak Ibu. Enggak, saya nggak berani. Karena saya pun berguru pada guru kita yang sama, itu Yesus. Mengertikah ini teman-teman? Untuk kita jadi keluarga Allah, kita butuh Yesus. Selama-lamanya kita butuh Yesus. Sampai dengan suatu ketika,
Kemudian Yesus nanti di awan-awan sana akan menjemput siapapun yang sedekat itu, setiap saat itu ngikut dia. Dia tahu. Jelas ya? Jangan mikirin nanti terangkat enggak ya, nanti kita lolos enggak ya. Jangan mikirin itu. Ikut Tuhan terus tiap hari. Pasti selamat, pasti diangkat. Tepuk tangan semuanya. Karena yang ikut Yesus, yang sangkali diri, yang ikut dia setiap hari, yang pikul salibnya setiap hari, adalah mereka yang ganti nyawa. Ingat ya teman-teman, ganti nyawa. Kalau ganti nyawa duniawinya dengan nyawanya Yesus, maka ia terbilang sebagai anak-anak yang akan diangkat dalam pengangkatan, dalam kemuliaannya. Saya pun menantikan itu teman. Ya, menantikan itu. Sama semua kerinduan kita secara rohani seperti itu. Tapi tahukah secara jasmania dan secara mental mungkin kita keceplosan ngomong. Aduh, masalah lagi. Aduh, pergumulan lagi. Aduh, hidup ini kok susah ya. Secara rohani kita ingin terangkat. Secara jasmani dan akal budi dan mental kita lemah. Mengapa? Karena mental dan jasmani kita nempel dengan dunia. Sementara rohani kita nempel dengan Tuhan. Tapi Tuhan memisahkan kita dengan perkataan. Barang siapa yang ikut aku, sangkal diri, ikut aku dan ikut salibnya. Ya tidak layak bagiku. Dalam ya. Nah kalau kita ngikut dia, kita tuh bukan jadinya Tuhan aku pengen gini boleh nggak? Aku ingin, aduh tolong dong mau ikut Tuhan yang benar. Ganti nyawa. Caranya gimana? Terus hari buat apa kamu pikul setiap hari? Ya biar keren aja gitu. Enggak biar keren. Tanggalin semua kedagingan, pikiran-pikiran lama, hidup yang lama di salib itu. Seperti aku mematikan kuasa, dosa, dan maut di dalam salib itu. Itu kalau kita masih punya kepengen teman-teman, itu ada kuasa dosanya dan kuasa mautnya. Ngerti nggak? Nah kalau kita tempelkan semuanya di salib, Tuhan aku mau ikut Engkau. Dan hidup yang lamamu ini. Jadi enteng ikut Tuhannya. Nggak kepikir tentang yang namanya kekhawatiran. Ah masa iya sih Pak? Cobain. Udah cobain belum? Pak, nggak kepikir soal masa depan, masa iya Pak? Cobain. Ikut Tuhan. Kalau belum ikut Tuhan, memang kayak itu. Kepikir terus yang serba nggak kepikir. Kepikir. Mengapa? Karena dunia ini hendak mengikat kita dengan segala keinginannya. Keinginan. Sumber utama dosa masuk dan kuasa dosa dan maut lewat keinginan. So, ikut Tuhan. Salibkan keinginanmu. Ikut Tuhan. Tanpa kemudian ikut Tuhan, dapat apa? Jangan. Ikut Tuhan ganti nyawa. Nanti teman-teman akan takjub sendiri. Loh, ini rasanya kok saya bukan lagi seperti kayak saya yang dulu ya? Kok saya bisa ngampuni? Kok saya bisa tersenyum? Ketika orang ngejekin saya, God bless you. Kok bisa begitu ya? Itu tandanya kita udah ganti nyawa. Sedekat itu, udah dekat dengan Tuhan, kita mau ganti dengan dunia lagi, keterlaluan. Ningkat lagi terus. Apalagi Tuhan yang sedang ingin kau gantikan dalam diri saya. Watak, sifat, karakter. Oh Tuhan, kalau begini menyenangkannya, aku ingin ganti semuanya. Tepuk tangan semuanya. Pak, nak tanya. Benar kan? Ya, boleh Vina, silakan. Tadi Bapak ada bahas bahwa Bapak belajar Ya. dalam melihat manusia ini Ya. yang semakin hari semakin jahat. Kan zaman perjanjian lama dulu kan bangsa Israel juga jahat tuh. Oh, Mereka juga kan memberontak. yo. Dan mereka juga dibunuh. Iya. Itu kan Bapak juga kan Pak yang melakukan itu. Gimana? Ngebunuh?
Iya, maksudnya mereka kan dibunuh kan, banyak yang mati tuh Oh iya. di Kades. Iya, Ya. waktu mereka melakukan perjalanan itu ke tanah Kanaan itu, perjanjian. Nah, itu kan sampai saat sekarang, maksudnya sampai zaman akhir ini kan manusia seakan-akan kembali kepada zaman perjanjian lama dulu. Maksudnya zaman bangsa Israel, perjalanan itu. Jadi kita yang sekarang ini juga seakan-akan kita juga zaman akhir ini juga sedang berjalan juga untuk masuk ke surga gitu. Ya. Maksudnya ke tanah Janjian. surgawi gitu, Ya. tanah air kita. Jadi maksudnya perjalanannya itu sama gitu. Cuma kita kan zaman sekarang. Mm. Nah, kalau Bapak melihat semua itu, manusia yang zaman sekarang ini seakan-akan seperti dulu. Jadi yang tadi Bapak bilang, kalau Belajar. Bapak melihat semua itu, Bapak tuh belajar. Manusia kalau seperti begini terus, pasti banyak yang akan berdosa, yang Ya. pasti akan tidak selamat. Ya. Meskipun Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus tidak mungkin mati lagi yang kedua kali. Oke. Nah, oleh karena itu, untuk zaman sekarang ini, seperti yang ada pemuritan, Ya. RTM, terus ada Bapak Andreas, Ya. itu semua apakah itu Bapak yang merancangkan semuanya itu, Pak? Ya. Kalau Betul. Bapak yang merancangkan semua ini, artinya keselamatan manusia itu kan Allah Bapa yang merencanakan agar manusia itu selamat. Betul. Dan dia punya Iya, standar. iya, maksudnya Bapak merencanakan supaya manusia itu benar-benar selamat masuk surga gitu. Ya. Betul. Dengan adanya Allah Bapa sudah mengirim Tuhan Yesus, Ya. sudah selesai, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya, Tuhan Yesus Ya. sudah ke surga. Mm. Nah, sekarang ini manusia kembali lagi menyatu dengan dunia, kan gitu. Jadi Bapak mempercepat waktu, kan Firman juga bilang Tuhan mempersingkat waktu karena orang-orang pilihannya, Betul. supaya tidak binasa. Ya. Dengan adanya sekarang pemuritan dan di YouTube juga banyak hamba Tuhan berbicara tentang Injil, berbicara dengan Firman. Ya. Apakah itu memang benar Bapak mengatur agar bumi, langit ini benar-benar manusia itu selamat semua? Itu apakah itu memang rencana Bapak semua, Kak, Pak? Yang itu yang Iya. sama? Iya. Oh. Betul. Jadi percepatan itu sekarang cepat gitu kalau dilihat sekarang dengan Iya. adanya tersingkap semua Betul. kejadian-kejadian, Ya. Firman digenapi semua. Ya. Itu adalah percepatan yang Bapak sedang kerjakan sekarang, Pak ya? Iya, betul. Termasuk mungkin dulu kalau kita nggak kenal HP, nggak kenal Zoom, boro-boro Ya. bisa ikutan online. Kalau nggak ada pandemi, saya kasih tahu ya, kalau nggak ada pandemi, mana mungkin orang bisa belajar dari rumah masing-masing. Iya, benar, Pak. Jadi perspektif kita mesti dirubah. Segala Iya, sesuatu yang buruk terjadi bukan karena kemudian buruk. iya, Sesuatu yang buruk terjadi bisa aja Tuhan lagi singkapkan hal yang selama ini ia rindukan. iya, Jelas benar, ya? Pak. Jadi Iya, Pak. intervensi Allah atas segala sesuatu itu adalah agar Allah mempunyai satu kehendak yang ia inginkan adalah apa? Serupa dengan anaknya Yesus yang sulung di Iya, antara semua banyak saudara. Itu intervensi Allah. iya. Itu loh, Bu Itu Livia. Bapak punya rencana agar semua anak-anak yang menjadi pengikut ini harus sama dengan Yesus. Ya, Itu rencana Bapak seperti itu. betul. Artinya modelnya sudah ada. Ya, Iya Pak ya, Tuhan Yesus adalah model. Jadi kita ya, harus mengikut. ya. Yang tadi Bapak terangkan bahwa eh, pada waktunya Tuhan Yesus akan menyelesaikan kuasa semuanya Hmm, kepada Bapa di ya, surga, Allah Bapa, ya, untuk menjadi raja. Itu Bapak dulu pernah terangkan, itu sudah pernah. Di kerajaan 1000 tahun itu bukan Tuhan Yesus yang memimpin, tapi Allah Bapa yang memimpin menjadi raja. Itu betul. Bapak sudah terangkan itu tadi saya tidak sempat bilang, iya tidak jawab. Ya, betul. Iya, iya Pak, saya semakin mengerti tentang akhir dari semuanya ini, makanya semakin dibuka, singkap terus, kita semakin ditambah-tambahkan terus pemahaman-pemahamannya itu, karena itu rencana Bapak untuk menyelamatkan semua manusia. Ya, Dengan adanya
ada yang dimuridkan, ada yang dipanggil, dipilih untuk dimuridkan, untuk bisa menjadi penyalur atau untuk bisa memberkati atau membawa orang lain lagi. Jadi semakin tersikap sekali, ya Pak. Iya. Itu. Terima Iya. kasih Bapak, terima kasih Pak Yesus Terima kasih berkati. Bu Levina atas pengertian yang didapatkan. Saya percaya Bu Levina dijamah Tuhan pada saat ini hingga bisa mengerti semuanya. Makasih Bu Levina, tepuk tangan. Retret ya. Nanti retret dijelaskan soal menjadi penjala manusia dan kita akan menjadi orang yang memanen. Enggak Tapi perlu Pak, ya. minta maaf saya juga belum gajian, jadi kayaknya mungkin saya ikut rekaman aja sudah. Oh gitu. Oke, baik. Kan 31 Pak, belum tanggal 1. Daftar saja dulu. Daftar saja dulu. Saya Nanti mau bilang sama Ibu Silvi, nanti saya daftar, tapi saya bayarnya tanggal 1. itu boleh Tanggal kok. 1 pagi gitu. Boleh. Daftar dulu aja, bayar nanti boleh. Karena saya pernah seperti itu waktu tahun lalu. Daftar Cuma dulu, bayar belakangan boleh. Ada iya. Shopee Pay Later. bukan itu. Jangan diikuti. jangan. Boleh nanti belakangan bayarnya boleh. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Jadi Bapak belajar untuk kemudian memahami bagaimana mengatasi manusia-manusia pemberontak. Jangan jauh-jauh deh. Saya sendiri, Bapak Ibu sekalian teman-teman. Oh, orang keras begini bagaimana caranya ya? Orang yang minta ampun, gampang berbuat dosa lagi gimana caranya ya untuk membuat dia tobat? Oh, dia juga membuka jalan seperti itu. Ya. Dan sebetulnya kalau kita melihat dalam bilangan 14, 21, 23, orang yang udah tahu pekerjaan Tuhan, 10 kali dia kemudian diberikan kelonggaran untuk kemudian dia minta ampun, udahlah, dia minta ampun, udah dikasih pengampunan gitu ya. Dia minta pertobatan, dikasih pertobatan, tapi kalau bandel terus ada batasannya kan. Kalau kita hitung-hitung berapa kali kita udah minta ampun dan kita berbuat dosa lagi, mungkin lebih dari 10 kali. Tapi kalau dia masih tetap mengasihi ya, saya kasih tahu ya, kalau kita dapatkan kasih yang seperti itu dan kemurahan seperti itu, artinya dia sedang menunggu hasil panen dari kita semua. Tepuk tangan lagi dong. Ya, saya mau beritakan kalau ternyata Allah Bapa begitu mengasihi saya, Tuhan begitu mengasihi saya kalau saya minta ampun cepat diampuni dan berbuat dosa lagi. Allah Bapa nungguin panen dari kehidupan saya. Kalau kemudian Bapak Ibu sekalian teman-teman ngerasa begitu sama saya juga, merasa seperti saya juga ya. Saya minta ampun besoknya berdosa lagi. Rasanya kok Bapak mau ngampuni saya terus, tapi saya kan bandel terus. Saya kasih tahu juga, Bapak ingin panen yang besar dari diri kita semua. Dan dia nunggu waktunya kapan ya? Dia bisa sadar ya. Aku tunggu lagi deh. Lihat sekarang. Saya kasih tahu ya, hari ini. Kalau kita mengeraskan hati, jangan sampai kita keraskan hati lagi. Karena panen sudah di depan mata kita nih. Silakan minta kepada Tuhan yang punya tuayan. Yang tadi kemarin Pak Gideon bilang. Minta kepada yang punya tuayan. Siapa? Tuhan. Kapan kita dipanen? Saya kasih tahu, ini mau panen. Bapak Ibu mesti menerima hidup yang dari Tuhan Yesus dan ganti nyawa. Kapan Pak saya ngertinya ganti nyawa? Nah, saya kasih tahu ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman punya kesadaran ada Tuhan Yesus yang rindu agar orang lain dapat Injil dan kemudian orang ini kok saya ingin rindukan dia masuk dalam kerajaan Allah ya. Orang ini kok punya masalah saya pengen doakan. Doakan. Jangan ditunda-tunda. Doakan. Gumuli orang ini. Tanya apa kesulitannya. Bantu dia menemukan Tuhan. Saudaraku, teman-teman, Ananias satu orang aja datang ke rumahnya, orang ini jadi penginjil besar luar biasa. Namanya siapa? Paulus. Dan berapa banyak bangsa dimenangkan oleh Paulus. Banyak banget. Tapi saya kasih tahu, orang yang berperan besar dalam Paulus ini siapa? Ananias, pertama kali datang ke rumahnya. Berapa banyak yang akan kita tuai dari satu orang yang kemudian rasa-rasanya ini Tuhan
bergerak dengan dahsyat lewat orang ini. Doakan cepat. Layani dia. Temukan dia dengan Tuhan. Maka teman-teman jadi penuai besar di akhir zaman ini. Yeay, ikut. Nanti akan belajar. Luar biasa, teman-teman. Tepuk tangan lagi. Oke, mari kita lihat lagi. Sekarang, anakku adalah standar untuk semua manusia. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia juga belajar untuk menjadi sempurna dengan menjadi anak yang sangat menurut perintahku. Dia juga ingin agar semua manusia ciptaannya menjadi sesempurna seperti aku, bukan? Jadi Yesus membawa kita kepada kesempurnaan, bukan? Matius 5:48. Mari kita baca ayat ini. Silakan dibaca. Siapa yang belum baca boleh, atau yang mau baca boleh, silakan. Matius 5:48. Saya Pak. Boleh, Bu Madi silakan. Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Mengapa tidak sesempurna seperti dirinya sendiri? Saat itu dia belum bisa berkata begitu karena dia sendiri sedang dalam proses untuk menjadi sempurna, bukan? Jadi engkau di kalangan manusia bisa mengatakan bahwa tidak ada kesempurnaan tanpa kegagalan. That's why saya bilang, kalau kita lagi ngalamin pengampunan yang luar biasa datang dari Tuhan, diampuni, tapi kita berdosa lagi dan kita diampuni, kok Tuhan sabar banget ya sama saya seperti itu. Ingat, Tuhan ingin kita mengalami apa? Kesempurnaan. It's okay kalau kita kemudian mengerti, oh Tuhan ngampuni saya, tapi kalau saya bisa berdosa lagi ya, berarti Tuhan ternyata nggak mampu untuk menguasai saya. Itu pilihan kita berbuat dosa, teman-teman. Tapi sekarang, pilihan yang sekarang adalah Yesus mengarahkan kita kepada kesempurnaan oleh hidupnya. Dan dia mengerti tentang kegagalan mengikut dia. Kita pernah gagal ngikut dia, bukan? Saya pun pernah. Rasanya terhukum sekali. Rasanya berdoa pun malas. Rasanya baca Alkitab pun malas. Rasanya jauh dari Tuhan. Ya kan? Tapi coba kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, apakah engkau jauh dari aku? Dia enggak jauh. Tuhan, apakah kau ngampunin aku? Ngampunin. Seberapa jahatnya kita, dia tetap ngampunin. Mungkin ada orang yang jahat begitu sama kita, mungkin kita nggak ngampunin. Tapi dia tetap mau ngampunin kita kok. Itu luar biasanya seperti itu. Dan dia punya satu kualifikasi. Ayo, ngerti kan kasih itu seperti apa? Mengampuni. Kasih pun memulihkan. Kalau seseorang yang udah mengampuni dan pulih, dia bilang, kalau kau mengerti kelak, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Kalau kita udah sadar bahwa kita sedang menggembalakan teman-teman, menggembalakan orang-orang di luar sana, seperti Tuhan menggembalakan murid-muridnya, berarti kita udah punya satu standar bahwa kita sedang digiring kepada kesempurnaan Bapa lewat hidup Yesus. Bukan lagi tentang jatuh bangun dalam dosa, pergumulan, tapi bagaimana sorga itu sekarang ada dalam tubuh kita, keluarga kita, hidup kita, rumah tangga kita. It doesn't matter kalau rumah tangga keluarga kita lagi ada masalah, nggak ada masalah kok itu, biarkan aja. Masalah tetap ada, biarkan saja. Tapi yang penting kita diubahkan terus, nyawa kita berganti terus oleh hidupnya Tuhan. Oke, masalah tetap ada kok. Tidak ada kesempurnaan tanpa kegagalan. Jangan terhukum oleh karena kita gagal. Tapi berpalinglah terus dari dosa untuk kita terus ngikut Tuhan. Oke? Hanya anakku saja yang telah melakukan segalanya dengan sempurna oleh karena ketaatan totalnya dan ia telah meninggalkan teladan untuk semua manusia yang lain untuk mencapai kesempurnaan. Yesus mencapai kesempurnaan juga bukan, tapi di saat itu ia sedang diproses. Sambil sementara itu ia menutupi kegagalan kalian semua di hadapanku. Jadi kegagalan kamu semua dalam hal ini sekarang hanya menjadi sebuah kontras untuk menunjukkan kesempurnaannya saja. See? Kita lihat sekarang kegagalan yang kita lakukan di masa lampau. Diampuni kok. Dengan melihat dia mengampuni kita,
sempurnanya dia mengampuni kita tanpa kemudian dia lihat kamu akan diampuni kalau kamu pelayanan. Nggak kayak gitu. Itu mah kita yang bilang begitu. Ya nggak? Tandanya kamu diampuni, kamu mesti perpuluhan. Nggak kayak gitu juga. Serius. Tandanya kita diubahkan, diampuni, tandanya kita dipulihkan adalah yuk buahnya mana? Buah rohnya mana? Kasihnya mana? Dan ketaatannya mana? Buat tangan semuanya. Sesaat ketika kemudian kita berjalan dalam pimpinan itu, kita bisa mengerti kita sedang dipimpin dalam kesempurnaannya. Kesempurnaannya loh, bukan kesempurnaan kita. Mengerti kan ini teman-teman? Jadi kalau teman-teman datang ke Tuhan dengan, Tuhan aku sudah berdoa loh, aku sudah perpuluhan loh, aku sudah berikan anak yatim makan loh hari ini, Tuhan aku udah nyumbang banyak orang loh. Sekarang apa bagianku Tuhan? Nah, itu bukan kesempurnaan Tuhan. Mengertikah teman-teman? Itu kesempurnaan kita yang bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah baik kan? Mengertikah itu teman-teman? Bedanya? So, Tuhan bawa kita kepada kesempurnaannya. Lihat Tuhannya. Fokus ke Tuhannya. Bukan ke kita lagi. Bukan ke keinginan kita lagi. Bukan keinginan terpendam kita. Bukan mimpi terbesar kita. Bukan. Tapi mimpi terbesar Tuhan dan apa kerinduan Tuhan. Wow. Teman-teman saya boleh bagi berkat hari ini. Saya pun diberkati oleh apa yang Tuhan taruh di hati saya sekarang pada hari ini. Persis seperti hari Sabtu yang lalu. Tapi hari ini sinyal tak terputus. Puji Tuhan. Dan teman-teman seperti saya pun dapat berkat hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Leganya tanpa ada sinyal yang terganggu. Oke, ada pertanyaan teman-teman. Nanti akan teruskan nanti di hari Sabtu ya. Tahta Daud. Siapa yang diberkati hari ini yang luar biasa? Wow. Oke, puji Tuhan. Saya pun diberkati. Pak, berarti keluarga Elohim itu sampai sekarang ini bekerja keras juga Pak ya untuk menolong kita. Dan Artinya kalau kita semua berdoa pada hari ini ikut berdoa, tim berdoa, dan kita berdoa saat teduh terus menerus setiap hari secara individu ya. Saya kasih tahu ya, kita semua adalah bagian keluarga Elohim yang dahsyat. Iya, benar. Terima kasih buat kalian teman-teman yang berdoa, tetap berdoa secara individu maupun kelompok dalam jam doa. Tepuk tangan semuanya. Keren. Kita belajarnya bukan soal doanya saja, tapi kita belajar bagaimana kemudian kasih Allah menerpa dan melawat kita. Oke? Wow, keren. Silakan, Bu Levina, mau bertanya apa lagi? Tidak, habis tadi Bapak bilang saya itu dikasih Tuhan, Tuhan itu mengasihi saya. Jadi saya itu langsung berpikir bukan Bapak saja yang bilang yang mengalami seperti itu. Saya juga, kita semua juga sangat dikasih Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak mau kita jatuh, kita binasa, Tuhan tidak mau. Jadi kalau kita buat salah itu langsung ada di dalam sinyal di hati itu tidak boleh, itu harus begini, begini. Jadi kita tuh diarahkan terus supaya kita itu tidak semakin menyimpang dari apa yang sudah Tuhan tetapkan buat kita, bahwa kamu tuh harus selamat, kamu tuh harus jadi berkat, begitu. Jadi itu yang saya dapat pengertian bahwa berarti Bapak tuh sampai sekarang tuh bekerja terus. Demikian juga Tuhan Yesus untuk lebih lagi mengenal Bapa. Begitu pula dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga mengajar kita, menuntun kita terus agar kita tuh tidak melakukan kesalahan, tidak berpikir hal-hal yang itu yang saya alami, Pak. Jadi sangat diberkati sekali. Tuhan sangat baik. Yes. Terima kasih Bu Levina. Wow. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada pertanyaan? Yang lain? Pak Jeff, Bu Yohana, Bu Dina, Bu Made. Yang lain? Pak Jeff, ada pertanyaan? Pas, mantap. Wow, terima kasih Pak Jeff. Berarti kalau Pak Jeff bilang mantap, berarti dia mengerti banget. Dan yang lain juga pasti mengerti banget. Pak Jeff mewakili banget nih teman-teman yang lain. Oke,
Ya, terima kasih atas respon teman-teman hari ini luar biasa loh. Saya juga dibangun sekali loh oleh kesaksian Bapak Ibu teman-temannya. Dan di mana kemudian Allah melawat kita hari demi hari, bahwa ternyata lawatan Allah itu bukan cukup untuk wah Allah Bapak baik ya gitu ya, Tuhan kita baik ya gitu ya. Tidak cukup sampai di situ. Karena kasih Allah juga merindukan terbentuknya keluarga Allah sekeliling kita yang masih belum mengenal Dia dan belum masuk ke dalam golongan keluarga Elohim. Jadi semakin banyak mungkin teman-teman berdoa tentang jiwa-jiwa. Siapapun saja, satu orang saja. Satu orang yang ada dalam pikiran kita, doakan. Karena kemudian yang terjadi apa? Seperti halnya Allah melawat kita, Allah pun akan melawat dia. Teman-teman, oke? Kita tutup hari ini dengan berdoa. Makasih Tuhan Yesus akan setiap pengampunan, pemulihan, dan setiap kehidupan yang Kau berikan lewat hidupmu, lewat rohmu, lewat perkataanmu, lewat apapun yang Kau nyatakan, yang Kau manifestasikan sepanjang pertemuan ini. Makasih Tuhan. Kami tidak melalukan firman yang Kau sampaikan ini begitu saja. Tapi kami membiarkan Roh Kudus menerapkannya dalam perbuatan kami, pikiran kami, akal budi kami, bahkan nyawa kami sehari-hari. Hingga sehari demi sehari ketika kami mendapatkan firman-Mu, itu menggantikan nyawa kami yang lama dengan nyawa-Mu terus-menerus. Dan Tuhan Yesus, mari Kau bicara terus. Bahas terus tentang kerinduan-Mu, keinginan-Mu, sempurnanya Engkau Tuhan. Hingga kami benar-benar tidak melihat kesempurnaan kami lagi atau kebaikan kami lagi. Kami melihat kebaikan, kesempurnaan. Dan itu tergambar dalam tindak tanduk pikiran hidup kami, nyawa kami Tuhan. Kami melupakan apa yang di belakang. Dan kami berlari-lari kepada tujuan akhir. Panggilan sorgawi yang Kau nyatakan. Tuhan bangkitkan setiap pelayanan yang telah Kau rindukan ini terjadi dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami sebagai penuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Berdoa bagi Bu Levi, berdoa bagi Bu Watinda, bagi Bu Itu, Bu Francisca, Bu Made, Bu Yunike, Bulan, Ibu Monica, Ibu Leni, Bu Yohana, Bu Marta Mida, Pak Jeff, Bu Dina. Lepas dari semua permasalahan kami di dunia ini. Apapun pergumulan kami, apapun hambatan kami, atau rasa bersalah kami, atau rasa tertuduh kami, atau rasa dakwaan yang begitu menjerat kami. Tuhan, kami tahu Kau mengampuni kami, dan Tuhan kami tahu kami melihat bahwa kegagalan kami pun nyata di depan-Mu. Tapi Engkau mengangkat kami dalam kesempurnaan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh melihat pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih kami boleh melihat Engkau tidak pernah tidur Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau senantiasa memberikan kehidupan berlimpah-limpah kepada kami. Meskipun kami mengabaikan. Tapi mulai hari ini kami tidak mau mengabaikan lagi. Kami mau ganti nyawa terus-menerus oleh kehidupan. Dan mari Tuhan pimpin kami di jalan-Mu. Dan ketika kami berjalan di jalan-Mu itu Tuhan, kami mau ikut salib. Kami mau salibkan keinginan kami. Kami mau tuntaskan dan kami mau genapi panggilan-Mu atas kami. Roh Kudus silakan bantu kami di akhir zaman ini, di putaran terakhir ini. Untuk kami melihat Tuhan Yesus dan kesempurnaannya tergambar dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai hamba-hambanya mematuhi dengan taat apa yang dilimpahkannya kepada kami. Pimpin kami Roh Kudus dalam setiap jalanan kehidupan dan kemenangan. Hingga kemuliaan kerajaan Allah dan kemuliaan Allah sendiri tergambar dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah. Amin, amin. Amin. Ayo kita berfoto bersama lagi. Doa saya bangkit dan jadi penuai. Yuk. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman, sampai semuanya. Sehat selalu. Makasih Pak Doni. Tolong buat teman-teman. Terima kasih teman-teman.
Tuhan Selamat Pak Doni. Memberkati semua Selamat Dah, Kak Wita. God bless you.